Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Rifren Muhammad Paulus N. Tambunan kembali ingin menyampaikan renungan firman Tuhan untuk seluruh saudaraku terkasih pencinta channel YouTube ini, dan untuk seluruh saudaraku pemirsa dimanapun berada. Bagaimana kabar saudaraku? Satu hal yang senantiasa saya harapkan adalah saudaraku semuanya aman dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat, kuat, dan senantiasa hidup dengan penuh ucapan syukur. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa hari ini datang pertanyaan kepada saya. Pertanyaan yang datang dari saudara seiman dan pertanyaan yang datang dari sahabat saya yang seorang muslim. Pertanyaan pertama begini, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Om, kenapa ya kita orang Kristen gak pernah takut ya? Walaupun kita ibadah sering diintimidasi, ibadah masih sering diganggu, bahkan di beberapa tempat terjadi penutupan gereja, dan ada oknum-oknum yang masih menghalang-halangi ibadah kita. Itu pertanyaan dari seorang Kristen. Yang kedua, pertanyaan dari sahabat yang adalah seorang Muslim. Pak Pendeta, mengapa ya orang Kristen gak ada takut-takutnya? Dilarang ibadah, tetap beribadah. Diintimidasi, diancam, bahkan sampai gereja yang ditutup, tetap beribadah. Bahkan orang Kristen tidak pernah membenci orang yang menutup tempat ibadahnya, bahkan malah mendoakan, mengasihi. Kenapa begitu Pak Pendeta? Wah, ini pertanyaan menarik saudaraku ya. Baik, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Dari kitab Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ayat yang ke-18 berkata begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya jawab dulu pertanyaan pertama. Kenapa orang Kristen masih harus menderita? Masih harus mengalami intimidasi dan aniaya? Bahkan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene-nya adalah negara yang menjamin secara undang-undang kebebasan beribadah bagi setiap umat beragama. Tapi kenapa masih ada intimidasi, bahkan penutupan tempat-tempat ibadah kita, khususnya orang Kristen yang diintimidasi, yang dihalangi oleh saudara-saudara kita, orang-orang Islam. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena kita orang Kristen sedang terus dimurnikan untuk menguji setiap kita, apakah iman kita ini benar-benar iman yang murni kepada Tuhan Allah, dan apakah nyata bahwa roh Allah sudah ada dalam kita. Karena apa? Jika kita anak-anak Allah, maka kita dapat memanggil Tuhan Allah kita kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Dan di saat kita berseru, ya Aba, ya Bapa, dan kita memperkatakan isi hati kita di tengah-tengah penderitaan, maka Bapa kita yang di surga akan membela kita. Sang Maha Kuasa pencipta semesta itu, yang Maha Perkasa itu, akan membalas setiap lawan-lawan kita. Dan kita tidak perlu berperang, karena Tuhan yang berperang bagi kita. Kita nggak perlu berperkara, Tuhan yang berperkara bagi kita. Dan kita akan menerima kemenangan yang gilang gemilang. Dan juga karena saudaraku, dikatakan di ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, bagian firman ini jelas berkata bahwa harus ada fase yang kita alami, namanya penderitaan.
Baik penderitaan secara daging, yaitu kita harus mengikis, menghancurkan setiap keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kita. Mengosongkan diri kita menjadi seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga karena kita juga harus menderita di tengah-tengah dunia agar nyata bahwa kita adalah milik kepunyaan Kristus dan Kristus sudah ada dalam diri kita. Karena di saat kita diancam, dianiaya, bahkan dibunuh sekalipun, respon kita akan menentukan kebenaran bahwa kita anak-anak Allah atau bukan. Di saat kita merespon dengan kasih dan kebenaran, dengan damai sejahtera segala penderitaan itu, maka kita lah menyata anak-anak Allah yang akan menerima waris, yaitu segala janji-janji yang Tuhan Tuhan Allah katakan untuk setiap kita, sampai dengan kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan itu. Jadi menderita bagi orang Kristen itu keharusan. Dan jika kita diizinkan untuk menderita, itu adalah awal kemuliaan yang akan kita terima. Kalau kita diizinkan menderita secara pribadi, peperangan daging ini harus kita kalahkan. Tapi kalaupun kita harus menderita secara jemaat, kita ditutup, gerejanya dianiaya, kita ikuti. Dan jangan pernah mengutuki, saudaraku. Ya, maka pertanyaan yang kedua terjawab. Bahwa kenapa orang Kristen sudah dianiaya, gerejanya ditutup, diintimidasi, tapi tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap mendoakan, bahkan tetap memberkati. Ya karena memang kami diajari kasih di dalam kebenaran. Dan kami terus harus menyatakan kebenaran di atas dasar kasih. Itulah kekristenan yang sejati, saudaraku. Jadi tidak ada ajaran daripada Yesus. Marah itu tidak ada. Geram itu tidak ada. Nafsu jahat, kejahatan, bahkan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita diizinkan, itu tidak ada. Maka di dalam Kolose 3 ayat 8, marah, geram, nafsu jahat, kejahatan, kata-kata kotor itu tidak boleh lagi keluar dari kehidupan kita. Tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Itu semua sudah dibuang, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi itulah mengapa orang Kristen kuat dalam penderitaan. Baik penderitaan secara pribadi, yaitu kita harus mengalahkan segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, yaitu bagaimana kita mengosongkan diri kita untuk menjadi seorang hamba yang setia di hadapan Tuhan. Dan juga penderitaan secara jemaah, secara iman yang terus dibenturkan kepada namanya penolakan demi penolakan, penganiayaan demi penganiayaan, penutupan demi penutupan tempat ibadah. Orang Kristen tidak akan pernah gentar dengan hal itu, saudaraku. Karena begitu kami mengalami itu, kami tinggal lapor kepada Tuhan Allah kami. Ya Abah, ya Bapak, tengok gereja kami ditutup. Dia sanggup turun tangan, menggerakkan semesta ini untuk membela kami. Tuhan, tengok kami dianiaya, gereja kami ditutup. Ya Abah, ya Bapak, tolong kami anak-anakmu. Dia sanggup membalas penghukuman yang diberikan kepada kami dengan penghukuman yang lebih dahsyat. Tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, tulah, dan segala hal. Bapa kami yang di surga sanggup membalaskan itu kepada setiap orang yang membuat segala tindakan menganiaya, membunuh, yang membuat umat Kristen menderita. Bapa kami di surga sanggup membalas. Kita lihat banyak video, banyak kesaksian, banyak pengalaman hidup. Saya dulu membenci kekristenan. Hari ini saya mengasihi kekristenan, mengasihi Tuhan. Dan saya menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena dia sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lihat artis-artis terkenal. Lihat orang-orang hebat yang menghina Yesus, menghina Alkitab. Begitu kami berseru, ya Abah, Bapa, tuh selesai dibalas sama Tuhan. Dicabut seketika nyawanya pun banyak, saudaraku. Karena kami tidak perlu membela Tuhan kami. Kami tidak perlu membela agama kami. Karena Tuhan kami maha kuasa. Kami yang perlu pembelaan Tuhan, bukan kami yang membela Tuhan. Kami yang perlu pembelaan dari iman kami, bukan kami yang membela iman agama kami. Bukan. Jadi saudaraku terkasih, kita juga banyak melihat contoh daerah-daerah yang menghukum kekristenan, yang menganiaya kekristenan, yang membunuh orang-orang Kristen. Banyak yang langsung diberikan hukuman oleh Tuhan Allah kami. Bapa kami di surga itu Bapa di atas segala Bapa. Bapa yang maha kuasa, pencipta semesta. Jadi dia sanggup menggerakkan semesta ini dengan kalimatnya, dengan perkataannya, untuk membela kami anak-anaknya yang dianiaya, yang menderita, bahkan dibunuh karena mempertahankan iman percaya kami.
Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang Kristen yang dianiaya itu tersenyum. Hai, apa yang nanti Tuhan akan lakukan untuk mereka? Maka kami mengampuni, kami memberkati. Dan itulah tugas kami. Untuk kami terus menjadi terang dan menjadi garam. Untuk kami terus menyatakan kasih dan kebenaran. Untuk kami terus menyaksikan bahwa Yesus Kristus Tuhan benar-benar Tuhan yang hidup. Jadi saudaraku, umat Kristen memang harus menderita. Baik secara pribadi, yaitu mengalahkan setiap kedagingan, keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Mengalahkan semua hawa nafsu. Dan juga walaupun secara jemaat kita harus ditolak dan dianiaya, kita tetap akan berkemenangan. Jangan pernah takut, terus maju. Mari beritakan Injil Kerajaan. Kalau kita diizinkan menderita, berarti kita siap menerima kemuliaan yang ajaib dan dahsyat sampai dengan kekal selama-lamanya. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati Indonesia. Tuhan Yesus melawat dan mengasihi setiap orang-orang yang menganiaya umatnya. Dan pembelaan Tuhan nyata atas kami. Shalom.